Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Ya Allah, muliakan nih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijamili awaidika fid dharaini, dengan keindahan pemberianmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid An-Nikmah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus DKM Masjid An-Nikmah, ketua DKM, sekretaris, bendahara, dan seluruh jajaran pengurus, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keberkahan, dan kekuatan untuk senantiasa memakmurkan masjid yang kita cintai ini di tengah-tengah umat. Dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan senantiasa limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa min asbabi husnil khatimati al-muwazzabati ala hadha ad-du'a wa huwa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid dharaini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif, dan telah berkata pengarang kitab Nasoihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau katakan wa min asbabi husnil khotimah, dan di antara sebab-sebab wafat dalam keadaan baik di akhirnya. Ada sebab-sebab orang itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah gitu. Sebagaimana doa kita ya, kita ini selalu berdoa ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Bahkan ada satu doa yang ini baik sekali kita baca itu. Mudah-mudahan di akhir kita bisa mengucapkan Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina, ya Allah jadikan akhir ucapan kami inda intihai ajalina, ketika ajal merenggut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau bisa doa itu habis sholat fardu itu. Ya, disisipkan tuh doa-doa kita yang banyak itu. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah.
saya membisikkan saya punya orang tua itu ketika beliau mengakhiri hidup beliau habis sholat subuh Jumat. Saya bilang, "Nyak, Mak, aminkan saja atau isyarat dengan mata." Saya berdoa. Saya baca doa di telinga beliau. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Begitu indahnya wafatnya itu. Jadi membiasakan itu doa. Nah gitu. Jadi wa min asbabil husnil khatimah. Jadi sebab-sebab wafat dalam keadaan husnul khatimah al-muwazzabati ala hadzal doa. Dengan menekuni ini doa. Jadi kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, maka doa ini mesti ditekunin dibaca. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wahwa, dan yaitu doa, Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika fid dharaini ikraman liman ja'altaha. Itu baca doa itu. Allahumma akrim, ya Allah muliakan hazihil ummatal Muhammadiyah, ini umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita doa, Allahumma akrim hazihil ummatal Muhammadiyah, ya Allah muliakan nih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijamili awaidika fid dharaini, dengan keindahan pemberianmu ya Allah, fid dharaini, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ikraman liman ja'altaha min ummatihi, sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang telah, bagi orang yang kau jadikannya dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membiasakan tuh, Allahumma akrim hadhihi ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika ikraman liman ja'altaha min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita. Jadi kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijami'i awaidika ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Nanti dicatat Ustaz. Ya, kalau mau dilazimkan nanti selesai kajian saya WA itu insyaallah. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijami'i awaidika ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muliakan ini umatnya Nabi Muhammad dengan keindahan pemberianmu ya Allah dalam kehidupan dunia dan di akhirat, bagi orang-orang yang kau telah ciptakan Allah, yang kau jadikan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan diantaranya lagi al-muwazzah pahala hadzal doa, dengan menekuni ini doa. Nah, jadi ada doa tuh yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Nawawi. Wa minha al-muwazzafatu ala hadzal doa, menekuni ini doa baina sunnati subhi wa fardhi. Nah, dibaca antara sholat sunnah sampai kemudian qomat, sholat sunnah subuh. Ya, kita ini ada apa, sholat sunnah subuh itu qobliyah sampai qomat, melazimkan tuh baca ya. Apa doanya? Wa huwa Allahumma ighfir li ummati Muhammad, ditambahkan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Itu antara sholat sunnah sebelum subuh, ya, habis azan itu kan ada jeda ya antara sholat sunnah qobliyah dengan sholat fardu. Jadi sebelum qomat itu, ya, kita baca gitu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah bagi umatnya sayyidina Muhammad. Kita doa, kita sama-sama mendoakan. Itu kata Nabi, arba'u da'awatin laturad. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ini pasti, kata Nabi, pasti diijabah doa ini. Mana di antaranya? Da'watul akhi ila akhi bizahril ghaib. Doa saudaranya dengan saudaranya yang lain, yang saudaranya nggak tahu kalau dia didoain. Gitu. Ya, saya ngedoain Ustaz Firman. Beliau nggak tahu kalau saya malam tahajud itu ngedoain beliau. Atau ketika kita berdoa kepada Allah kan kita selalu menggunakan bentuk jamak, ya. Kita jarang kan menggunakan bentuk mufrad kan. Kalau kita doa pun Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Berarti kan kita bukan hanya buat diri kita, seluruh kaum muslimin yang hidup apalagi yang sudah wafat terkena dengan doa kita semua. Dan kalau itu doa dimohonkan kepada Allah, laturad, nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan suuzon sama orang. Kenapa? Bisa jadi ini kita sehat karena doa dia semalam. Itu nih. Kita nih hari ini dapat rezeki, jangan-jangan ada orang-orang kaum muslimin yang ngedoain kita semalam. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an mubaraka. Ya Allah berikan kami rezeki yang halal. Tuh dia menggunakan kata kami, berarti kan kita semua terlibat dalam doa dia. Makanya dakwatul akhi ila akhi bizahril ghaib, doa saudara dengan saudaranya yang lain yang dia nggak tahu kalau kita berdoa. Makanya kalau doa jangan medit-medit. Allahumma ighfir li wali walidayya. Ya, namanya tuh doa medit. Kayaknya Tuhan punya dia sendiri. Ya. Gitu. Kalau bisa kalau doa jentuk jamaah supaya kebagian semua. Kita pun sama. Ya, kita sama. Makanya kan kita nggak usah sungkan-sungkat minta didoain. Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal. Banyak-banyaklah kalian minta didoain sama orang, karena kalian nggak tahu dari mulut mana doa itu diijabah oleh Allah. Ya, kita yang malam tahajud, ya, kadang-kadang belum tentu doa kita diijabah oleh Allah karena masih ada kemaksiatan yang kita sering lakukan. Saya ini termasuk orang yang banyak maksiat. Kalau lagi ngajar itu, kalau udah naik busway itu maksiat beneran saya. Kadang-kadang kalau saya lagi ngajar di Bank Indonesia itu mobil saya taruh di Al Azhar itu, saya gelantungan naik busway. Itu di depan saya you can see semua itu. Ya Allah, saya lihat dosa enggak dilihat.
barang bagus dosa lagi gitu. Ini saya, kalau antum sih enggak, insyaallah. Makanya kata kalau orang-orang torekat atau orang-orang sufi itu ya, banyak kita ini zikir gitu. Zikir lataif itu, jasa dia dengan batiniah itu. Karena kita memang manusia pendosa, nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Pernah nggak kita zikirin mulut kita? Pernah nggak? Pernah nggak ibu pernah menzikirkan mulut ini? Dari segala bentuk dosa yang pernah dilakukan oleh mulut ini, berapa banyak dosa-dosa yang keluar dari mulut kita? Menghina orang, mencaci maki orang. Padahal dari mulut ini kita juga sering zikir. Padahal dari mulut ini kita juga sering kali berdoa. Dari mulut ini kita baca Quran. Tapi sementara dari mulut ini juga kita banyak melakukan bentuk kejahatan. Pernah nggak kita sebelum tidur kita mohon kepada Allah, kita sentuh ini mulut seraya mengatakan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seolah-olah kita ingin mengatakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang keluar dari mulut ini ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Lari lagi ke hidung. Berapa banyak dosa-dosa kita ini? Ini penyebabnya karena hidung. Ya. Mata nih yang tadi saya bilang, berapa banyak kita pernah melakukan dosa-dosa perselingkuhan kita di hadapan Allah dengan mata ini. Belum lagi telinga, belum lagi tangan, belum lagi perut, belum lagi kelamin, belum lagi kaki. Itu baru lataif jasadiyah yang baru kelihatan. Makanya di Al-Quran dikatakan inna sam'a, pendengaran kalian, wal basar, penglihatan kalian, wal fuad, hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya orang-orang tarekat gitu menjikirkan nih lataif ini. Belum lagi yang di dalam itu, yang lataif batiniah kita. Ada lataif kolbi itu di bawah puting susu kita 2 jari ini. Kolbu namanya. Kolbu itu artinya apa? Bulak-balik. Allahumma ya muqallibal, wahai zat yang membulak-balikan. Kenapa kita sering kali kadang-kadang pengen ngaji, kadang-kadang enggak, pengen tahajud, kadang enggak? Karena kita tidak pernah melazimkan zikir lataif qalbi kita. Makanya kalau mau tidur sentuh nih Bu, 2 jari di bawah puting susu kita, istighfarkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wala quwata illa billah. Dizikirin. Sebulan aja dulu deh, sebulan deh. Sebulan di lazim ini, bulan depan ketemu saya lagi. Boleh sharing. Saya ada jamaah, saya suruh itu. Saya bilang baca ini, sebulan depan ketemu pengajian. Dia bilang enak sih Ustaz, tentram. Iya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena kita sentuh. Kenapa kita sering suudzon sama orang, buruk sangka gitu? Karena kita nggak pernah menjikirkan natsunatiqah antara 2 alis mata kita dengan jidat. Ini kalau nggak dijikirkan ini yang ada apa? Suudzon, buruk sangka, nggak boleh lagi orang lain dapat nikmat. Karena kita jarang menjikirkan. Itu nanti dalam bab lain kita cerita panjang lebar. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni bagi umatnya Muhammad ya Allah. Nah, kita nih kita semua. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kasih sayangmu pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saling mendoain kan? Malam kita doa, teman kita doa, saudara kita juga berdoa. Jadi saling mendoakan, ad-du'a bid-du'a. Makanya pantas kalau kemudian hari ini kita dapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah karena doa saudara-saudara kita. Ini kan kita bisa begini, ini kan karena rahmat Allah. Iya, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa kita kesini. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan kesehatan itu bisa menghantarkan kita betul-betul menjadi hamba Allah.
Makanya doa diajarkan, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Bukan hanya kesehatan kita mohon kepada Allah, tapi juga keafiatan dan kemuafatan. Sebab belum tentu orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah lalu mampu menghantarkan kesehatan itu dalam kesolehan. Coba nih, maghrib begini kan banyak juga orang-orang tuh, ya, yang kalau seandainya mereka sadar penuh nih masjid. Cuman nggak semua orang-orang yang diberikan nikmat sehat lalu kemudian dia bisa afiah, nggak semua. Iya kan? Maka kita bersyukur kita bukan hanya diberikan nikmat sehat oleh Allah, tapi juga nikmat menghantarkan kita menjadi hamba Allah. Makanya Allah sampai mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana yang kalian mau dustakan? Semua ini karena rahmat dan kasih sayang Allah. Itu Ustaz Firman ini bergelut dalam dunia medis. Itu di kepala kita kalau menurut ahli neurolog tahu? Ahli saraf. Ini di kepala kita ini ada 100 miliar neuron. 100 miliar saraf neuron. 100 miliar Bu, saraf nih di kepala kita. Itu kalau seandainya Allah mau yang kiri aja nih putus atu. Nih kita ngapain? Begini nih. Betul tuh. Stroke ringan. Satu saraf kita kejepit, nih bisa menyon gitu. Lah kalau yang kejepit di kanan, menyon lagi sebelah kiri. Loh kalau yang putus di tengah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana sih yang kita mau doa setakat? Makanya kenapa kita nggak pernah luput doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena di antara doa Rabbana atina fid dunya itu ada satu doa yang kita selalu mohonkan. Di antaranya apa? Allahumma inni as'aluka shihhata wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi selama ini kita doa Rabbana atina fid dunya nggak tahu tuh kebahagiaan apa. Ya, pokoknya Rabbana atina aja ya. Padahal itu banyak sekali yang kita mohon. Di antaranya itu Allahumma inni as'aluka shihhata wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang termaktub di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah itu karena tadi kita berdoa kepada Allah. Jadi Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, ya Allah berikan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah hari ini kita termasuk orang yang tuba liman razaqahullahul fahma wa aiqazahu minal ghaflah. Kita termasuk orang yang bahagia karena hari ini kita termasuk orang yang liman razaqahullahul fahma, diberikan kita kepemahaman dalam menuntut ilmu. Wa aiqazahu minal ghaflah, dan kita hari ini juga dibangunkan oleh Allah dari sebuah kelalaian. Hari ini kita termasuk orang yang dibangunkan oleh Allah dari kelalaian. Kata Sayyidina Ali itu, laula khamsa khisalin lasara nasu kulluhum solihin. Kalau seandainya tidak ada 5 penghalang manusia dalam hidupnya, lasara nasu kulluhum solihin, pasti manusia itu semua jadi orang soleh. Jadi ada 5 penghalang kita ini jadi orang soleh itu. Apa diantaranya? Al-qanaah bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Iya. Jadi orang yang merasa puas dengan kebodohannya, terhalang kesolehannya. Makanya coba perhatiin, makin kita memperdalam ilmu, makin banyak kita hadir di majelis ilmu, makin disadarkan kita betapa kita ini masih banyak kekurangan. Gitu ya.
Tapi makin kita nggak mau hadir ke majelis ilmu, makin disombongkan kita dengan keadaan. Makanya kesolehan orang-orang yang tidak hadir di majelis-majelis ilmu itu terhalang. Kenapa? Karena semakin dia tidak hadir di majelis ilmu, semakin dia disombongkan dengan apa yang dia miliki. Mario yang ceramahnya dia juga gitu. Karena ini gitu orang itu. Hati-hati. Ya Allah gitu. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, tutup. Tutup aibnya umatnya Muhammad. Makanya jangan kita pernah membuka aib saudara kita. Siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan bukakan tuh aibnya nanti di akhirat. Tapi siapa seorang mukmin yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup. Makanya kadang-kadang gitu, cara Allah menutup aib itu kelihatan itu. Di ketika kita menjelang kematian aja, Allah bisa aja menutup aib orang itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan di akhir hidupnya. Dulu itu ada ya di Jeddah itu. Saya udah pernah cerita belum? Yang di Jeddah itu anak muda yang meninggal. Anak muda meninggal di Jeddah itu hari Jumat dalam keadaan sujud. Masya Allah, itu luar biasa itu. Jadi waktu sholat terakhir itu kan yang lain pada sujud. Dia sujud, dia nggak bangun-bangun. Imam sudah assalamualaikum, dia nggak bangun-bangun, sehingga agak heboh itu di dalam masjid. Sampai imam itu kemudian syekh ini di Jeddah itu nanya, ada apa ini? Gitu. Ada anak muda yang waktu sujud nggak bangun-bangun, syekh. Dia bilang antarkan ke mustasfa itu ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dianterin oleh jamaah itu. Sampai di rumah sakit ternyata dokter memvonis kalau anak muda ini udah meninggal hampir setengah jam yang lalu. Jadi tepatnya ketika dia sedang sujud dia meninggal. Itu cara Allah menutup tuh aib. Jadi Allah bukakan kebaikan-kebaikan dirinya dengan diwafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah tutup dia punya aib. Sampai orang yang imam tadi itu, syekh dari Madi Jeddah itu, sampai mendengar berita kematian anak muda ini, sampai beliau itu katanya sampai kagum itu, ya Allah, mulia banget nih anak muda, meninggal pada hari Jumat dalam keadaan sujud. Makanya ciri-ciri orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah itu apa? Wafatnya pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Maka kata Nabi, siapa orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dibebaskan dari fitnah kubur. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan baik. Ya nggak mesti hari Jumat juga. Biasanya ada para wali-wali Allah itu hari Selasa gitu. Kadang-kadang ada juga yang mitos gitu. Mati kalau meninggal tuh nggak bagus kalau hari Sabtu. Kenapa? Suka bawa orang. Jadi kadang-kadang yang nyelawat itu ketakutan juga. Ini orang meninggal hari Sabtu gitu. Ntar kalau kita jenguk, ntar jangan-jangan dia bawa kita. Ada yang begitu ya. Itu mitos, Pak. Ya, gitu. Jadi kita tutup tuh aib itu. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup. Ya, tutup aib itu. Sama, Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, selamatkan umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, pelihara umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, curahkan kasih sayangmu pada umat Muhammad, ya Allah. Rahmatan amatan, curahan kasih sayang yang luas, yang umum, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan seluruh sekalian alam.
Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan. Ya Allah, ampuni bagi umatnya Muhammad maghfiratan amatan, ampunan yang umum ya Allah. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan. Ya Allah, berikan kelonggaran, kemudahan bagi umatnya Nabi Muhammad, farajan ajilan, kemudahan yang segera. Nggak usah lama-lama, kalau kita punya masalah cepat dikasih solusi. Kalau kita diberikan oleh Allah persoalan, mudah-mudahan persoalan itu cepat terselesaikan. Gitu. Itu katanya ada 2 cara itu. Kalau kita punya problem dalam hidup itu supaya cepat-cepat gitu. Itu ada 2 cara. Pertama, dekati Allah. Kedua, dekati makhluk Allah. Kalau ingin cepat, atau kalau kita pengen hajat kita dikabulkan oleh Allah, begitu. Selain dekati Allah, dekati juga makhluk Allah. Caranya apa? Mendekati makhluk Allah, ya berbagi. Sebab ketika kita memposisikan diri kita untuk selalu berbagi, itu derajat kemuliaan kita ditinggikan oleh Allah. Saya baca itu dalam satu hadis itu. Itu saya baca di dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Itu karangan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Itu ada nabi itu mengatakan, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis shalah wala bikasratis siyam. Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku, kata Nabi. Jadi ada wali-wali Allah. Wali ini banyak ini. Ada wali kutub, ada wali ghais, ada wali abdal gitu, ada wali kutub. Nah, kita nggak tahu wali apa ini. Kalau saya sih mohon maaf, bukan sombong nih. Kalau saya udah jelas-jelas wali, Pak Haji. Betul. Bukan sombong, saya jujur, saya udah wali. Kemarin saya ngambil rapot. Gurunya anak saya bilang, "Bapak wali ya?" Oh, dia tahu saya wali. Wali murid maksudnya. Aduh, saya pikir wali beneran. Gitu. Jadi kata Nabi, inna abdala ummati. Jadi kalau udah sekelas wali itu doanya nggak akan ditolak oleh Allah. Dulu saya pernah cerita itu, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan terkenal dengan kewalian, sehingga sahabat-sahabat itu kalau punya problematika dalam hidup dia datang ke Sa'ad Abi Waqqas. Kenapa? Karena terkenal kewalian beliau. Bahkan para sahabat-sahabat itu sangat terkenal kewalian itu. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf, walaupun dia orang kaya tapi wali. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu ngelihat wali itu orang yang miskin gitu ya, yang pakainya compang-camping, enggak juga. Ini bisa jadi begini nih, yang kontrakannya banyak bisa jadi wali Allah. Betul. Bisa jadi wali Allah loh. Iya. Jadi kewalian itu tadi katakan, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis shalah wala bikasratis siyam. Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku, kata Nabi, mereka itu dimasukkan ke dalam surga bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak zikirnya. Allah memberikan kemuliaan akan derajat kepada dirinya itu bukan karena itu, walaupun mungkin dia juga rajin ibadahnya, tetapi karena apa? Sakhawatin nufus, ada jiwa kedermawanan yang ada di dalam dirinya. Itu yang menjadi asbabnya dia jadi wali Allah. Jadi kalau kita punya hajat, jadikan diri kita wali Allah dulu. Caranya apa? Banyak berbagi. Makanya rata-rata kalau kita lihat wali-wali Allah itu rata-rata pasti orangnya itu baik. Dulu ada di Magelang namanya Mbah Mangli. Pernah dengar deh? Oh, itu kalau udah kita makan itu nggak pernah kekurangan. Bahkan di Mekah itu ada Syekh Maliki yang pengarang kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Itu katanya kalau ada orang-orang Indonesia datang ke sana bertandang silaturahim, itu suka dibekali uang. Entah itu 500 real, 500 real. Pokoknya orangnya baik sekali. Jadi kalau ngelihat ada Pak Haji gitu, kalau kita main tuh pulang dibekelin, jangan-jangan wali itu.
Jadi jangan ngelihat wali itu orang yang sepuh gitu, yang belum tentu juga. Ya, bisa jadi lahirnya para wali-wali itu dari orang-orang yang memang kaya, yang dia dermawan. Begitu kata Rasulullah. Makanya Rasulullah itu coba lihat ya. Beliau itu kan baik sekali itu. Kan saya selalu menyinggung gitu. Rasul itu kalau mau tidur aja beliau itu masih mikirin tetangga. Mikdad, si Fulan udah makan apa belum ya? Si Fulan udah makan apa belum ya? Ditanya oleh Rasulullah itu. Makanya Rasul mengatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna imannya seorang yang beriman kepada Allah yang dia tidur dalam keadaan lelap sementara ada tetangganya yang malam itu belum makan karena kelaparan. Kalau kita mah cuek-cuek aja. Apa urusannya lo sama gue? Insyaallah. Jadi kita mohon, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Jadi ya Allah, berikanlah kelonggaran, kemudahan ya atas umatnya Sayyidina Muhammad. Farajan ajilan, kemudahan-kemudahan yang tidak ditunda-tunda, biar cepat aja gitu. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Itu doa itu. Ya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya Rabbal Alamin. Itu doa. Kapan itu dibaca? Antara sholat sunnah subuh dengan qobliyah, dengan qomat itu bagus, itu mustajabah doa di situ dibaca. Kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Gimana itu ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu? Itu kata Nabi, ketika dia mengakhiri hidupnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadatut qabla wafatihi. Jadi ada ucapan syahadat sebelum wafatnya dia. Makanya kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhiri yaumihi dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dipastikan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah dan Allah anugerahkan surga baginya. Makanya banyak zikir ya. Dulu kan kita mualim suka ngajarin tuh zikir itu kalau habis ngaji. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah 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 itu zikir tauhid, menguatkan akidah kita. Makanya kalau dalam perspektif tauhid kita, ketika kita membaca la ilaha illallah itu terkandung ada 50 aqaidul iman. Ya. 50 aqaidul iman, 40 terdiri dari sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan satu yang jaiz bagi Allah. Ditambah tadi kemudian rukun iman. Jadi ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah itu terkandung itu ada 50 aqaidul iman yang memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Makanya orang kalau sudah melazimkan membaca la ilaha illallah dalam qalbunya, maka kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu biasanya dia ayyardo bitadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Dia akan senantiasa ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Ya dikasih kaya, ya alhamdulillah. Dikasih miskin juga alhamdulillah.
dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit juga. Karena bagi mereka orang-orang yang punya keyakinan, ketauhidan yang mendalam, itu kan cuma asbab doang. Iya, kaya miskin itu cuma asbab, cuma wasilah aja. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya dengan jalan itu. Sehat, sakit, ya itu kan cuma asbab aja. Makanya Allah katakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah udah ceritakan kok kisah-kisah yang baik dalam Quran. Ada orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan, asbabnya dia jadi orang kaya. Siapa? Nabi Sulaiman. Ada orang yang diberikan kemiskinan oleh Allah jadi mulia. Nabi Ayub. Jadi bagi orang yang tauhidnya mendalam, kaya miskin sama aja. Kenapa? Itu cuma asbab bagaimana cara Allah memberikan kemuliaan bagi hambanya. Maka yang jadi orang kaya, jadikan kekayaan itu sebagai asbab kita menjadi mulia. Yang miskin pun jangan putus asa, karena memang cara Allah memberikan kita itu kemuliaan seperti itu. Coba kalau ini misalnya jadi Ustadz Firman gitu, kayaknya kayak Pak Khairul Tanjung, dia nggak bakalan kesini. Dia lagi dirancam aja, lagi golf. Makanya Allah udah jadi orang begini aja supaya biar dekat gitu. Misalnya gitu ya. Nah, kita bersyukur dikasih Allah seperti itu. Ya Allah, bisa. Udah bisa. Tinggal dikit nih. Wa minha wallahu a'lam bishawab. Di sini dulu deh. Iya, sini karena udah azan. Tinggal dikit. Jadi begitu ya. Jadi ada doa yang diberikan oleh Imam Nawawi supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini bisa diamali nih. Ya. Kita baca Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Ya. Bijamili awaidika ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang pertama. Yang kedua, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Dan tapi ini dibaca pada saat antara sholat sunnah qobliyah dengan pada saat kita mau qomat. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah dan kita termasuk digolongkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Mau tanya jauh, waktunya udah isya. Oke, saya mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.